Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Salam hebat, semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Sebelum saya menyampaikan materi di video kali ini, perlu diketahui bahwa kehidupan sehari-hari banyak ragam aktivitas yang dilakukan. Makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan tetap berlangsung. Bagaimana ya jika tubuh seseorang yang tidak beraktivitas dan tubuh seseorang yang aktif beraktivitas? Jadi materi di video kali ini yang kita bahas adalah metabolisme. Metabolisme khususnya enzim. Metabolisme berasal dari kata metabole yang artinya perubahan. Jadi metabolisme merupakan seluruh proses reaksi kimia dalam sel atau tubuh makhluk hidup. Metabolisme ada dua proses yang dipelajari, yaitu yang pertama katabolisme, yang kedua anabolisme. Apa saja yang dipelajari pada enzim? Yang pertama komponen enzim, yang kedua sifat-sifat enzim, yang ketiga cara kerja enzim, yang keempat faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang kelima, penamaan dan penggolongan enzim. Apakah sebenarnya enzim itu? Bagaimana enzim bekerja? Sebelum kamu mempelajari materi tentang enzim, melakukan kegiatan berikut untuk mengawali pemahamanmu. Perhatikan 3 bahan makanan, yaitu nasi, kentang rebus, dan ubi rebus. Kalian dapat mendeskripsikan perubahan bahan makanan setelah dikunyah. Cobalah mengunyah sebanyak 32 kali dan rasakan sensasi rasa yang muncul dalam mulutmu. Lakukan hal yang sama dengan menggantinya. Bandingkan sensasi rasa yang dapat kamu rasakan dalam mulutmu setelah mengunyah nasi, kentang rebus, ubi rebus. Diskusikanlah bersama temanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kamu dapat merasakan rasa manis setelah mengunyah nasi, kentang rebus, ubi rebus? Yang kedua, apakah perubahan zat yang terjadi dalam mulut ketika makanan dikunyah? Yang ketiga, bagaimana dapat terjadi perubahan zat makanan dalam mulutmu? Selamat bereksperimen. Apa itu enzim? Enzim berasal dari kata in dan sem. Jadi enzim merupakan suatu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh tetapi tidak ikut bereaksi. Oleh karena itu, enzim disebut biokatalisator. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, komponen enzim. Enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama enzim sederhana, hanya terdiri atas protein. Yang kedua enzim kompleks, disebut holoenzim. Holoenzim dibagi menjadi dua. Yang pertama komponen protein atau disebut apoenzim, dan yang kedua komponen non-protein yang disebut gugus prostetik. Gugus prostetik dibagi menjadi dua. Yang pertama senyawa organik atau disebut koenzim. Contohnya vitamin, NADH, dan koenzim A. Yang kedua senyawa anorganik atau disebut kofaktor. Contohnya seng, tembaga, mangan, besi, kalium, dan natrium. Yang kedua yaitu sifat-sifat enzim. Enzim yang pertama bersifat biokatalisator. Yang kedua enzim merupakan suatu protein. Yang ketiga enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang keempat enzim bekerja secara spesifik. Yang kelima enzim bekerja secara reversible. Dan yang keenam enzim dapat digunakan berulang kali. Sekarang grafik energi aktivasi enzim. Bisa diperhatikan di samping kanan untuk grafik energi aktivasi enzim. Enzim mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi EA. Jadi di situ EA1 itu energi aktivasi tanpa enzim, dan yang EA2 itu energi aktivasi menggunakan enzim. Seperti itu. Kemudian di sini ada skema kerja enzim. Yang pertama itu substrat tambah enzim, yang kemudian akan membentuk yang disebut kompleks enzim substrat dan menghasilkan produk hasil dari reaksi, yaitu disebut
enzim tanpa produk. Sekarang yang ketiga, yaitu cara kerja enzim. Cara kerja enzim yang pertama itu teori lock and key atau teori gembok dan kunci. Yang kedua, teori induksi Fitt atau teori ketetapan induksi. Teori lock and key, teori gembok dan kunci. Sebelum saya menjelaskan gambar dari teori gembok dan kunci, kalian harus ketahui yaitu substrat dan produk. Substrat adalah bahan atau materi tempat enzim bekerja, sedangkan produk adalah bahan atau materi yang dibentuk sebagai hasil reaksi. Jadi di sini ada enzim, ada sisi aktif dan substrat. Enzim diumpamakan sebagai gembok, sedangkan substrat diumpamakan sebagai kunci, sehingga berikatan secara pas. Dari ikatan enzim dan substrat akan membentuk yang disebut kompleks enzim substrat yang menghasilkan produk hasil dari reaksi. Jadi untuk teori lock and key atau teori gembok dan kunci, sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Jadi untuk teori gembok dan kunci secara keseluruhan itu sisi aktif enzim bersifat spesifik. Sekarang yaitu teori induksi Fitt atau teori ketetapan induksi. Di sini ada enzim, ada substrat, ada sisi aktif. Ingat, untuk teori ketetapan induksi, sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel. Artinya dapat menyesuaikan dari sisi aktif substrat, sehingga enzim yang sisi aktifnya telah berubah sesuai dengan substrat akan membentuk yang namanya kompleks enzim substrat dan menghasilkan produk. Produk kemudian dilepaskan dan enzim kembali pada keadaan semula. Ingat, untuk teori ketetapan induksi itu sisi aktif enzim bersifat fleksibel. 4 faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu atau temperatur. Suhu optimal enzim bekerja 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua, pH, derajat keasaman. pH optimal 6 sampai 8. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Yang keempat, konsentrasi substrat. Yang kelima, zat-zat pengkiat atau aktivator. Yang keenam, zat-zat penghambat atau inhibitor. Yang kelima, penamaan dan penggolongan enzim. Sebelum saya menjelaskan penamaan dan penggolongan enzim, kalian harus ketahui bahwa enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran AC. Yang pertama, enzim maltase menguraikan maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, enzim lipase menguraikan lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga, asam protease menguraikan protein menjadi asam amino. Contohnya, yang pertama karbohidrat. Golongan enzim karbohidrase jenis enzim maltase menguraikan maltosa menjadi glukosa. Skema reaksi substrat maltosa, enzim maltase, produknya glukosa. Contohnya kedua itu lemak. Golongan enzim itu lipid, jenis enzim lipase menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Skema reaksi substratnya lemak, enzimnya lipase, dan produknya asam lemak dan gliserol. Contohnya yang ketiga protein. Golongan enzim protease, jenis enzim peptidase menguraikan peptida menjadi asam amino. Skema reaksi substratnya peptida, enzimnya peptidase, dan produknya asam amino. Selesai. Terima kasih kalian telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.